bisakah aku kirimkan salam kepada dia lewat orang yang meninggal setiap hari itu? Qala, maka Nabi mengatakan, na'am, iya, bisa. Innahum, sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat, la yata'arafuna, sungguh mereka saling kenal, kama yata'arafut thair, sebagaimana saling kenalnya burung, fi ru'usis syajari, di pucuk-pucuk dahan pohon. Wa kana la yahliku halik, selepas itu tidaklah ada yang meninggal dunia min Bani Salamata, daripada kabilah Bani Salamah, illa ja'athu, kecuali datang kepada orang yang hampir meninggal tadi, Ummu Bishrin, ibunya Bishr. Faqalat, kemudian ibunya Bishr ibnul Barrah bin Maghrur tadi mengatakan kepada orang yang hampir meninggal dunia, ya fulan, wahai fulan, alaikassalam, semoga keselamatan Allah berikan pada engkau. Fayaqulu, orang yang hampir meninggal itu pun menjawab, wa alaikissalam. Fatakul, kemudian ibunya Bishr tadi mengatakan, Iqra ala Bishrinis salam, tolong engkau sampaikan kepada Bishr anakku, sampaikanlah assalama, salam daripada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi taufik pertolongan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa datang ke masjid melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Anugerah ini anugerah yang sangat mahal, anugerah agama, anugerah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya Allah. Maka anugerah ini mari kita syukuri, berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam amal-amal ketaatan, selalu dijaga iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kembali kita lanjutkan i'tikaf. Bagi yang belum niat maka niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita lanjutkan kembali kajian kitab Bushrul Gaib bi Liqa'il Habib yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi ini kita lanjutkan judul Dzikru mulaqatil arwah lil mayyit idza kharajat ruhuhu wa ijtima'uhum bihi wa su'aluhum anhu. Pembahasan tentang dzikru mulaqatil arwah, penyambutannya arwah yang lebih duluan meninggal dunia, lil mayyiti, kepada mayyit, orang yang baru meninggal, idza kharajat ruhuhu, ketika rohnya orang yang baru meninggal itu keluar, wa ijtima'uhum, dan berkumpulnya arwah yang sudah lebih dulu meninggal, bihi, untuk menjumpai orang yang baru meninggal tadi, wa su'aluhum anhu, dan bertanya-tanyanya mereka anhu, mengenai keadaan orang yang baru meninggal. Ini hadis yang akan kita dengarkan atau beberapa riwayat akhir nanti ke depan. Hadis riwayat yang menceritakan kondisi orang beriman ketika sudah meninggal dunia, maka orang-orang Islam yang lebih duluan meninggal itu akan menyambut mereka seperti kondisi orang-orang musafir yang baru saja mengadakan perjalanan jauh pulang disambut oleh keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, wa bi sanadin al-muttasil ila Imam As-Suyuti qala akhrajal Bazzar. Imam Bazzar telah meriwayatkan bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yarfa'uhu, beliau memarfu'kan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza nazala bihil maut, apabila telah datang kematian kepadanya, wa yu'ayinu, dan dia telah melihat, ma yu'ayinu, apa yang sudah dilihat, sudah nampak jelas apa-apa yang
dulu mungkin tidak nampak. Ya waktu maka orang beriman tadi menginginkan lau kharajat, dia ingin rohnya itu, lau kharajat, dia menginginkan cepat-cepat keluar ruhuhu, rohnya. Orang beriman ketika sudah datang kematian dan melihat apa-apa yang sudah dilihat oleh orang yang meninggal, maka dia pun ingin rohnya, nyawanya itu cepat keluar. Wallahu, dan Allah pun yuhibbu, menyukai liqa'ahu, untuk berjumpa dengan dia. Wa innal mu'min, dan sesungguhnya orang beriman, tas'adu, akan naik ruhuhu, rohnya, ila samai, ke langit, fata'tihi, kemudian akan mendatangi dia arwahul mu'minin, arwahnya orang-orang beriman yang lebih dulu meninggal. Fayastakhbirunahu, kemudian orang-orang yang lebih duluan meninggal itu akan meminta kabar, meminta berita kepada mukmin yang baru meninggal, an ma'arifihim, mereka bertanya tentang kenalan-kenalan dia, min ahli dunia, daripada penduduk dunia. Akhraja Ahmad ibnu Abdillah, Ahmad ibnu Abdillah juga meriwayatkan, Ibnu Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhayil mu'minain, sesungguhnya dua rohnya orang beriman, layal tafiyani, sungguh keduanya berjumpa, masirota yaumin, walaupun dalam jarak perjalanan satu hari, wa maro'a, padahal belum pernah melihat, ahaduhuma, salah seorang dari mereka berdua, sohibahu, kepada temannya, qattu, sama sekali. Sungguh, kata Nabi, dua rohnya orang beriman itu akan berjumpa nanti setelah dia meninggal. Mereka akan berjumpa, saling kenal, saling akrab, padahal dulu di dunia mereka pun satu sama lain belum pernah berjumpa, jangankan kenal, jumpa pun belum pernah. Tapi nanti kalau sudah meninggal, itu Allah Subhanahu wa taala akan jumpakan antar roh-rohnya orang beriman. Di sini ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Jadi orang-orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, almar'u ma'aman ahabba, setiap orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Jadi walaupun di dunia belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, maka nanti orang-orang yang mereka betul-betul cinta mencintai karena Allah. Nah, bukti cinta mencintai karena Allah itu beriman. Orang beriman itu mesti cinta satu sama lain karena Allah. Maka nanti di akhirat, walaupun dulu di dunia tak kenal, tak pernah jumpa, tak pernah bertemu, itu Allah akan jumpakan mereka di dalam perkumpulan orang-orang beriman nanti setelah kematian. Ataupun juga maknanya, orang-orang beriman memang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada mereka. Walaupun dulu di dunia mereka tidak pernah berjumpa dan tidak pernah kenal satu sama lain, maka mereka nanti akan tetap dijumpakan karena keberkahan iman, dan akan dikumpulkan nanti dalam riwayat-riwayat setelahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah orang beriman itu akan kenal, padahal akan berjumpa walaupun tak kenal, padahal dulu di dunia mereka belum pernah berjumpa satu sama lain? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, iya, kata Nabi, mereka akan berjumpa. Tidakkah kalian lihat burung pipit ketika mereka berterbangan, itu tak ada yang kenal, tapi ketika mereka singgah di satu pohon, berbicara, mengobrol satu sama lain, seperti sudah kenal lama, padahal sebelumnya belum pernah berjumpa sama sekali. Seperti itulah, kata Nabi, roh-rohnya orang beriman akan berjumpa satu sama lainnya selepas kematian. Akhraja Ibnu Abi Dunya an Ibni Abi Labibah,
Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan daripada Ibnu Labibah. Qala telah berkata Ibnu Labibah, lamma mata, ketika meninggal dunia Bishr bin al-Bara, sahabat Bishr ibn al-Bara ibnu Maghrur, seorang sahabat Ansor. Ketika Bishr bin al-Bara bin Maghrur meninggal dunia, wajadat maka telah menjadi susah alaihi atas kematian Bishr bin Bara ummuhu ibunya wajdan syadidan dengan kesusahan yang sangat. Meninggal dunia anaknya, ibunya sangat bersedih. Faqalat, maka ibunya pun mengatakan, ya Rasulullah, la yazalul halik yahliku min bani Salamah. Ya Rasulullah, la yazalu senantiasa ada al-haliku orang yang meninggal min bani Salamata daripada kabilah Bani Salamah. Fahal tata'araful mauta, apakah akan saling kenal al-mauta orang-orang yang sudah meninggal dunia? Orang yang meninggal di sekitar kami pun banyak, ada saja yang meninggal. Apakah orang-orang yang meninggal itu juga akan bisa jumpa saling kenal satu sama lainnya? Fa'arsala, sehingga aku bisa mengirimkan ila Bishrinis salam kepada anakku yang bernama Bishr. Bisakah aku kirimkan salam kepada dia lewat orang yang meninggal setiap hari itu? Qala, maka Nabi mengatakan, na'am, iya, bisa. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, innahum, sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat, la yata'arafuna, sungguh mereka saling kenal, kama yata'arafut thair, sebagaimana saling kenalnya burung, fi ru'usis syajari, di pucuk-pucuk dahan pohon. Wa kana la yahliku halik, selepas itu tidaklah ada yang meninggal dunia min Bani Salamata daripada kabilah Bani Salamah, illa ja'athu, kecuali datang kepada orang yang hampir meninggal tadi, Ummu Bishrin, ibunya Bishr. Faqalat, kemudian ibunya Bishr ibnul Bara bin Maghrur tadi mengatakan kepada orang yang hampir meninggal dunia, ya fulan, wahai fulan, alaikassalam, semoga keselamatan Allah berikan pada engkau. Fayaqulu, orang yang hampir meninggal itu pun menjawab, wa alaikissalam. Fatakul, kemudian ibunya Bishr tadi mengatakan, Iqra ala Bishrinis salam, tolong engkau sampaikan kepada Bishr anakku, sampaikanlah assalama, salam daripada aku. Ini ada yang pernah buat? Nggak ada, Bapak Ibu. Cuma sahabat, memang pemandangan negeri akhirat itu, yakinnya mereka dengan akhirat memang luar biasa dibanding kita. Kalau kita menganggap kematian itu seperti seolah-olah satu hal yang sirna total, hilang total. Padahal kematian itu hanya berpindah tempat. Sebagaimana kita kalau di dunia ini jumpa dengan kawan-kawan lama yang sudah tinggal di luar provinsi, luar daerah, nah tahu-tahu jumpa sebahagian kawan tadi, gimana kabarnya fulan? Sehat dia, 20 tahun kita nggak jumpa. Ya sehat, sampaikan salam ya. Nah ya, memang cuma berpindah tempat dan akan jumpa. Begitulah sebenarnya kondisi orang-orang beriman. Kita diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi. Hanya saja tempat yang berpindah-pindah. Jasad yang sedang kita pakai ini jasad pinjaman. Nah ini jasad ini yang akan hancur. Kalau masuk kubur berubah jadi tanah, dimakan cacing. Yang berubah itu hanya jasad. Sedangkan roh kita ini kekal, berpindah dari satu tempat, mulai daripada penciptaan kita, dari alam roh, pindah ke perut ibu, dari perut ibu pindah ke dunia, habis masa di dunia pindah ke kubur. Maka sahabat seperti ibunya Bishr, Ibnul Bara, Ibnu Maghrur, tanya pada Nabi, orang meninggal itu apakah bisa saling jumpa? Kata Nabi, ya, saling jumpa, orang beriman itu akan kenal. Sehingga akhirnya, bisakah saya kirim salam kepada setiap orang yang meninggal? Kata Nabi, bisa. Akhirnya setiap dari Bani Salimah yang meninggal, ibunya Bishr datang. Semoga keselamatan atas engkau. Dijawab oleh orang yang mau meninggal, ya sama, wa alaikissalam. Tolong sampaikan salamku kepada putraku Bishr. Akhraja Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan
An Sa'id bin Jubair, daripada Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbilul ghaib. Sa'id bin Jubair mengatakan idza matal mayyit, apabila meninggal dunia al mayyitu seseorang, istaqbalahu maka akan menyambut dia, waladuhu anaknya, kama yastaqbilul ghaib sebagaimana anak itu menyambut al-ghaibu orang yang baru pulang dari bepergian. Allah yang membuat seperti itu. Kematian menyedihkan bagi kita yang hidup, tapi bagi yang mati itu sendiri, bagi yang meninggal dunia, kondisinya berbeda. Kita sedih, yang meninggal itu kalau ada iman, kalau memang mereka itu amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan acara yang jauh lebih besar di sana, penyambutan keluarga besar. Bahkan yang tidak punya keluarga pun, orang beriman semua akan menyambut mereka. Kalau dulu di dunia nggak pernah diperhatikan orang, buat acara nggak pernah, gimana ya Rasulullah beralih, itu di dunia. Tapi kalau mereka meninggal, orang-orang beriman, baru saja meninggal belum masuk surga, itu penyambutan besar-besaran Allah buat untuk mereka. Sehingga memang mereka lebih mencintai, lebih disegerakan jenazahnya, jangan dilambat-lambatkan. Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan an Tsabit al-Bunani, termasuk tadi anak menyambut orang tua. Kalau kita itu juga yang kita suka ya, pergi jauh, pulang, disambut anak di bandara, di terminal, di stasiun. Ibnu Abi Dunya mengatakan, meriwayatkan daripada Tsabit al-Bunani. Tsabit al-Bunani mengatakan, balaghana telah sampai berita kepada kami, annal mayyita, bahwasanya orang yang meninggal dunia, idza mata, apabila dia meninggal, ihtausyathu ahluhu, maka akan mengelilingi dia ahluhu, keluarganya, wa aqaribuhu, dan kerabatnya, allati taqdumuhu, yang mendahului dia, minal mauta, daripada orang-orang yang lebih duluan mati. Falahum, maka bagi mereka orang-orang yang lebih duluan mati itu, afrahu bihi, dia lebih bergembira dengan kedatangan orang yang baru meninggal itu. Wahwa, dan orang yang baru meninggal itu, afrahu bihim, juga bergembira dengan kedatangan mereka, lebih gembira, minal musafiri, melebihi musafir, idza qadima ila ahlihi, ketika pulang datang kembali kepada keluarganya. Bukan sama ternyata, itu cuma gambaran. Hidup dunia ini memang gambaran, ada kegembiraan, itu gambaran bahwa di akhirat ada kegembiraan. Ada kesedihan di dunia ini juga jadi gambaran kalau di akhirat itu ada kesedihan. Hanya gambaran saja dunia ini. Orang-orang meninggal dunia itu, mereka akan disambut oleh keluarga, kerabat, anak yang lebih duluan meninggal. Dan mereka jauh-jauh lebih bergembira berjumpa dengan orang yang baru meninggal itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang meninggal itu jauh lebih bergembira berjumpa dengan orang yang lebih duluan meninggal, lebih bergembira melebihi musafir yang pergi jauh kemudian pulang disambut oleh keluarganya. Dzikru ma'rifatil mauta, dzikru ma'rifatil mayyit, liman yughsiluhu wa yujahizuhu. Bab menerangkan, bab baru tentang ma'rifatul mayyit, kenal dan tahunya orang yang meninggal, liman yughsiluhu, kepada orang yang memandikan dia, wa yujahizuhu, dan orang yang menyiapkan kain kafan dan penguburannya. Orang yang meninggal tahu, menurut kita mereka tak bergerak, nyawanya sudah hilang, tapi yang meninggal itu tahu, sadar bahwa siapa orang yang memandikan, siapa orang yang menyiapkan semua kain kafan, bahkan sampai penguburannya. Akhraja Ahmad wa Tabrani, Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan fil Awsat, wa bin Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya, wa Ibnu Manda, dan Ibnu Manda, an Abi Sa'id al-Khudri, daripada sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayyit, orang yang meninggal, ya'rifu, sungguh dia mengenali, man, orang, yaghsiluhu, yang memandikan dia,
wa yahmiluhu dan yang memikul jenazahnya, waman dan orang yukafinuhu yang mengkafani dia, wa yudlihi dan orang yang memasukkan dia fi hafratihi di dalam liang kuburnya. Mayit tahu semua itu. Kita yang menganggap mereka betul-betul tak tahu apa-apa. Padahal mereka sadar siapa yang memandikan, yang membawa memikul jenazah, yang mengkafani, yang memasukkan ke liang kubur. Mereka semua tahu dan menyadari. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengatakan, "Ma min mayyit, tidaklah seorang yang meninggal dunia yang mutu yang dia meninggal, illa wa ruhuhu kecuali rohnya fi yadi malakin berada di tangannya malaikat. Yang dulu orang yang meninggal tadi melihat ila jasadihi ke jasadnya. Kaifa yugassal orang yang meninggal itu melihat ke jasadnya, bagaimana dia dimandikan, wa kaifa yukafan bagaimana dia dikafani, wa kaifa yumsyabihi bagaimana dia digotong di bawah jalan, wa yuqalu lahu wa huwa ala sariri kemudian akan dikatakan lahu kepada dia, malaikat mengatakan pada roh tadi, wa huwa ala sariri sedangkan jasad mayit itu sedang berada di dipannya jasad. Malaikat mengatakan, isma' sana'an nasi alaik, dengarkanlah olehmu sana'an nasi alaik, orang-orang memuji engkau. Nah, tengok, dengar. Kamu dengar kan orang-orang memuji engkau dengan kebaikan. Ini kitab berisi tentang apa-apa yang dijumpai oleh orang-orang beriman. Jadi umumnya kisahnya ya tentang orang beriman. Kalau orang kafir, orang tak taat tentu sebaliknya. Hadis-hadis riwayat yang kita dengar dari awal sampai akhir umum membahas tentang judul Bushrul Kaib, kabar gembira untuk orang beriman. Sehingga orang-orang beriman kita semua bisa memandang kematian dengan cara pandangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an Sufyan daripada Sufyan. Qala Sufyan mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, innal mayyita sesungguhnya mayit la ya'rifu sungguh dia kenal kulla syai'in semuanya, hatta annahu sehingga orang yang meninggal itu mengetahui semua, mulai yang memandikan, mengkafani, menggotong jenazah, yang memasukkan ke kubur, hatta annahu la yunashid sehingga mayit itu sampai betul-betul meminta dengan sangat ghasilahu kepada orang yang memandikannya. Dia meminta billahi dengan nama Allah, illa khafafta tolong ringankan cara memandikan aku. Dia minta, cuma kita aja yang nggak tahu. Kadang mandikan nggak. Maka dalam pembahasan memandikan jenazah itu cara-caranya, sunnahnya, anggap jenazah itu seperti kita memandikan diri sendiri. Kita kalau menggosok badan lembut, tak kasar, maka seperti itu juga perlakukan orang yang meninggal dunia. Karena mereka pun juga menyadari dan mengetahui. Bedanya cuma nggak bisa ngomong dan tak bisa bicara, bentuk jasadnya saja yang meninggal. Tidaklah kata Nabi orang yang meninggal itu mengetahui semua, sehingga dia betul-betul meminta dengan sangat, minta bahkan dengan nama Allah, tolong mandikan aku dengan selembut mungkin. Qala wa yuqalu lahu wa huwa ala sariri, qala berkata rawi, wa yuqalu maka akan dikatakan lahu kepada mayit, malaikat mengatakan kepada mayit, wa huwa ala sariri, sedangkan jasad mayit tadi ala saririhi berada di keranda jenazah. Isma' sana'an nasi alaik, isma' dengarkanlah olehmu sana'an nas pujian orang alaika ke atas engkau. Akhraja Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan an Bakar Al-Muzani daripada Bakar Al-Muzani. Qala Bakar Al-Muzani mengatakan, Huddithu annal mayyit yastabshiru bi ta'jilihi ilal maqabir. Huddithu telah diceritakan kepada aku hadis, annal mayyita bahwa sesungguhnya mayit yastabshiru dia akan bergembira bi ta'jilihi dengan disegerakannya jenazah dia ilal maqabiri dihantar ke kuburan.
Kalau kita keluarga, pihak yang masih hidup, maunya ditahan dulu, janganlah cepat-cepat, biarlah dulu di rumah. Tapi hudithu annal mayyit yastabshiru bi ta'jilihi ilal maqabir. Telah sampai hadis pada kami bahwa mayit itu suka, senang, gembiranya ketika jenazahnya itu disegerakan ke kuburan. Tambah lama, dia tambah susah. Akhraja an Ayyub, Ayyub juga meriwayatkan beliau mengatakan yuqalu dikatakan min karamatil mayyit ala ahlihi ta'jiluhu ila hufratihi, termasuk memuliakan mayyit ala ahlihi, keluarga mayyit itu memuliakan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau memang kita memuliakannya, maka caranya ta'jiluhu, menyegerakan jenazah itu ila hufratihi, ke liang kuburnya. Kalau ditahan, malah itu namanya kurang memuliakan. Alamnya mereka sudah berbeda. Kalau sudah beriman, mati dalam iman, mati dalam Islam, itu sudah anugerah besar, berarti dia kekasih Allah. Dia sudah ingin jumpa Allah, kita tahan. Dia berjumpa dengan kekasihnya, berjumpa dengan orang yang dia cintai, meninggalkan tempat susah dunia ini, malah kita tahan. Nah, berarti bagaimana kita mengaku memberikan kemuliaan dan cinta kepada mereka. Liqurbuka is-sama'i wal ardi 'alal mayyit. Bab setelahnya membahas tentang buka us-sama', menangisnya langit wal ardi dan bumi 'alal mayyit, atas meninggalnya orang beriman. Jadi orang beriman ketika meninggal dunia, maka langit bumi itu menangis. Fama bakat alaihi musama wal ardu. Kalau orang-orang kafir berbeda. Orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, fama bakat alaihi musama wal ardu, maka langit dan bumi tidak akan menangis ketika orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak taat itu meninggal dunia. Itu untuk orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman, ketika ada orang beriman yang meninggal dunia, maka langit, bumi itu akan sedih, bahkan menangis dengan kepergian mereka. Nah, cuma jangan ditanya cara nangisnya gimana. Itu termasuk al-ughlutat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil ughlutat. Nabi melarang daripada bertanya hal-hal rumit yang tidak diperlukan. Jadi bertanya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau firman Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah seluruh makhluk, seluruh benda berzikir, hanya saja kalian tak paham cara berzikirnya. Tahu-tahu ada orang nanya, batu zikir, ya cara zikir batu bagaimana? Tak perlu tahu. Tak perlu tahu dan tak perlu ditanyakan. Ini naha anil ughlutat. Hal-hal seperti itu Nabi melarang kita untuk bertanya karena tak berguna, dan kita pun juga gak akan paham. Tidak semua hal juga yang perlu kita pahami. Cara batu zikir gak perlu paham. Banyak hal yang memang aneh yang kita tidak paham. Kita nih Bapak Ibu, sesama manusia, itu kalau beda negara, jumpa, itu nggak bisa ngomong karena beda bahasa. Yang luar biasa itu heran binatang. Itu kucing dari Indonesia dengan kucing dari Amerika, bahasanya sama. Bisa ngobrol. Burung dari manapun kalau sudah migrasi besar-besaran, itu pindah benua kadang. Itu bisa ngobrol. Gimana kok bisa? Nggak perlu dipikirkan. Itu nggak berguna juga dipikirkan. Jadi hal-hal yang seperti itu sekedar tahu cukup, tak perlu kita tahu dengan detailnya. Maka orang-orang yang bertanya tentang ayat Quran atau hadis ini, bumi menangis, langit menangis, cara nangisnya gimana? Ya wallahu a'lam. Mereka juga makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Siang itu makhluk, malam itu makhluk, bumi ini makhluk, langit itu makhluk. Ya terserah Allah dengan cara yang Allah sukai untuk menampakkan kemuliaan orang-orang beriman.
Akhrajat Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya dan Abu Ya'la. An Anasin, daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, ma min insanin, tidaklah dari seorang manusia pun, illa lahu, kecuali bagi dia, babani, ada dua pintu, fis samai, di langit. Babun, satu pintu, yas'adu, pintu naik, minhu, di pintu itu, amalhu, amalnya dia. Wababun, dan satu pintu lagi, yang zilu, yang turun, minhu, daripada pintu itu, rizkuhu, rizkinya. Fa'idha matal abdul mu'min, maka apabila meninggal dunia seorang hamba yang beriman, maka kedua pintu itu akan menangis, alaihi, atas kematian orang tadi. Setiap orang punya dua pintu di langit sana. Satu pintu naiknya amal dia, amal-amal yang dia buat naik lewat pintu itu. Yang kedua, rezeki yang turun melewati pintu yang lain. Jadi ada dua pintu. Kalau orang beriman sudah meninggal dunia, maka dua pintu tadi menangis, karena tidak ada lagi amal yang lewat, tidak ada lagi rezeki yang turun. Tapi yang menangis ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi orang kafir enggak. Di Quran Allah terangkan, fama bakat alaihimus sama wal ardu. Orang kafir enggak. Tapi cerita yang lebih panjang dalam Al-Qur'an mengenai keluarga Fir'aun, orang-orang seperti Fir'aun itu ketika dihancurkan oleh Allah, maka tak akan ada tangisan daripada langit bumi ketika mereka meninggalkan dunia. Mereka tak ada harganya, maka bumi pun tak mau menghargai mereka. Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza mata, apabila meninggal dunia, maka akan menangis, alaihi, atas kematian orang tadi, musallahu, musalla dia, tempat dia sholat, fil ardi, di permukaan bumi, wa mas'adu amalihi fis sama, dan juga akan menangis tempat naik amalnya dia, fis sama'i, di langit. Kalau hadis pertama khusus dua pintu itu di langit. Ada dua pintu setiap orang miliki di langit sana, pintu naiknya amal, pintu turunnya rezeki. Dalam hadis yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan, ketika orang beriman meninggal dunia, maka tempat-tempat yang pernah dia gunakan sholat semua nangis. Tempat yang pernah dia pakai sholat, tempat yang pernah dia pakai zikir, tempat yang dia pernah pakai untuk ibadah, itu menangis. Jadi ini tempat di bumi. Wa mas'adu amalihi fis sama, dan di langit yang diterangkan Sayyidina Ali, menangis juga tempat naik amal dia ke langit untuk dilaporkan. Karena tak akan ada lagi amalan laporan setelahnya. Jadi hadis-hadis yang sering kita dengar, hati-hatilah dengan bumi, tempat kita berpijak, tempat kita duduk, tempat kita membuat apapun, karena mereka semua akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat yang jadi saksi itu bukan mulut lagi. Kalau di dunia ada masalah mulut yang berbicara, di akhirat tidak. Naktumu ala afwahihim, aku tutup mulut mereka, kata Allah. Yang akan berbicara kaki, tangan, badan, bumi. Mereka semua, apa-apa yang pernah bersentuhan dan pernah kita datangi, itu semua yang akan menjadi saksi bukti untuk kita di akhirat. Nah, bergembiranya orang beriman, namanya dia iman, amal soleh, maka tempat-tempat bumi, tanah yang pernah dia gunakan untuk ibadah, itu semua akan jadi saksi, bahkan ketika dia meninggal dunia, semua akan menangis. Akhraja Abu Nu'aim an Atha, Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Atha Al-Khurasani. Qala, berkata Atha Al-Khurasani, ma min abdin, tidaklah seorang hamba pun, yasjudu lillah, yang dia sujud karena Allah, sajdatan, satu sujud saja, fi buqatin, di satu tempat, min baqa'il ardi, di permukaan bumi, illa syahidan, kecuali akan menjadi saksi, lahu, untuk orang itu, kecuali tanah tempat orang sujud itu akan menjadi saksi bagi dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Wabakat, dan tempat itu akan menangis alaihi ke atas dia yauma yamutu di hari kematiannya. Akhraja Ibnu Adi meriwayatkan fil Kamil dalam kitab Al Kamil wa Ibnu Mandah dan Ibnu Mandah wa Ibnu Asakir. Begitu juga Ibnu Asakir fi tarihi dalam kitab tarikhnya. Andi Ibnu Umar daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi telah bersabda, innal mu'mina sesungguhnya orang beriman idza mata apabila dia meninggal dunia tajammalat maka akan berhias al maqabiru kuburnya bimautihi disebabkan kematian dia. Falaisa dan tidak ada minha daripada tanah-tanah manapun buq'atun satu tanah pun illa wahia kecuali tanah itu tatamanna berharap ayut fana agar orang itu dikuburkan fiha di dalam tempat tanah itu. Ada orang iman meninggal, maka seluruh kuburan di dunia itu berhias. Gimana kok bisa tahu? Wallahu a'lam. Itu alam gaib yang tahu hanya Allah. Seluruh tanah kubur itu berhias. Kenapa berhias? Mau nyambut orang yang sangat dicintai Allah mau datang. Tidaklah seluruh permukaan bumi ini, tanah-tanah itu makhluk. Semuanya juga bisa bergerak kalau memang Allah gerakkan, berbicara kalau Allah beri. Semuanya tidaklah kecuali berharap, semuanya itu berharap kalau orang jenazah itu dimasukkan ke dalam perut bumi mereka. Itu kondisi orang-orang beriman ketika meninggal dunia. Dzikru takhfifi dhammatil qabri 'alal mu'min. Bab hadis yang menceritakan takhfifu dhammatil qabri, diringankannya himpitan kubur 'alal mu'min ke atas orang beriman. Hadis ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa seluruh manusia itu ketika masuk ke kubur, maka kubur akan menghimpitnya secara umum. Entah orang itu beriman ataupun orangnya taat. Yang sering kita dengar, kubur menghimpit itu untuk orang yang tidak taat. Tapi ternyata hadis-hadis yang lain menerangkan, walaupun orangnya beriman juga, kubur akan menyempit. Kubur juga akan menghimpit dia. Nah, hanya untuk orang beriman beda. Bagaimana bedanya? Akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan wa Ibnu Mandah dan Ibnu Mandah an Sa'id bin Musayyab daripada Sa'id bin Musayyab anna Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau telah berkata, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, innaka mungzu haddatsani bi sauti munkari wa nakir. Ya Rasulullah, semenjak Tuhan menceritakan kepada aku suaranya mungkar dan nakir, wa dhaqatil qabri dan menceritakan tentang himpitan kubur kepadaku, laisa yang fa'uni syai', tak ada lagi apa-apa yang memberi manfaat kepada aku. Susah makan, susah tidur, sedih. Semenjak Nabi cerita tentang mungkar, nakir, kondisi kubur, himpitan kubur, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa apa-apa. Qala, maka Nabi pun mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna sauta mungkari wa nakir, sesungguhnya suara mungkar dan nakir fi asma'il mu'min, di pendengarannya orang beriman, kal ismit adalah seperti celak ismit fil ain yang dimasukkan ke mata, segar menyegarkan. Itu untuk orang beriman. Wa dhaqatil qabri 'alal mu'min, adapun himpitan kubur bagi orang beriman, kal ummis syafiqah yashku ilaiha ibnuha, himpitan kubur untuk orang beriman, kal ummis syafiqah adalah seperti pelukan seorang ibu yang penyayang, yashku ilaiha yang telah mengadu kepada ibu tadi, ibnuha anaknya, as-suda'a sakit kepala. Fatak mazurok sahu, maka ibunya akan menggosok kepala anaknya, menekan kepala anaknya, ghamzan rafiqan, dengan gosokan yang pijitan yang lembut. Seperti itulah. Walakin ya Aisyah, akan tetapi wahai Aisyah, wailun yang celaka, lisyakina fillah adalah orang yang ragu kepada Allah, kaifa yudghaduna fi kuburihim, tak bisa dibayangkan bagaimana kubur menghimpit mereka, kadaqatis safrati 'alal bayda, seperti himpitan batu besar menghancurkan telur. Tapi kalau orang beriman, himpitan kubur ada, cuma himpitannya beda. Himpitan kubur kepada orang beriman
seperti pelukan seorang ibu kepada anak. Bahkan Nabi detailkan, anak yang sedang sakit kepala mengadu kepada ibunya, maka dipeluk oleh ibu. Nggak cukup cuma dipeluk, dipencet-pencet itu kepala. Dipencet kepala itu kan menghimpit namanya. Tapi beda sayangnya ibu kepada anak. Kubur menghimpit orang beriman seperti pelukan ibu kepada anak. Kenapa bisa seperti itu? Riwayat setelahnya menerangkan lebih detail. Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an Muhammad At-Taimi daripada Muhammad At-Taimi qol, Muhammad At-Taimi mengatakan, kana yuqalu, adanya dikatakan inna dhammatal qabri, sesungguhnya himpitan kubur itu, innama asluha, karena sesungguhnya asal muasalnya manusia, annaha ummuhum, bahwa sesungguhnya bumi, tanah ini, ummuhum adalah ibunya manusia. Tanah ini ibunya kita. Kita ini diciptakan dari tanah. Wa minha fuliku, dan daripada tanah fuliku kita diciptakan semuanya. Faghabu, kemudian manusia itu telah lama pergi, anha, meninggalkan tanah, meninggalkan ibunya, al-ghaibatat tawilah, dengan perjalanan yang bepergian yang begitu lama. Falamma rudda ilaiha, maka ketika manusia ini dikembalikan kepada ibunya, kepada bumi ini, ketika dikembalikan kepada bumi, auladaha, anak-anaknya, dhammathum, maka bumi pun akan memeluk mereka, dhammal walidah, seperti pelukan seorang ibu asyafiqati yang penyayang, allati ghaba, yang telah pergi lama anak tadi, anha, daripada dia, yang telah pergi lama waladaha, anaknya, thumma qadima 'alaiha, kemudian anak itu pulang kembali kepada orang tuanya. Faman, maka barang siapa, karena adanya dia lillahi muti'an, orang yang taat pada Allah, dhammathu, maka bumi akan menghimpit anaknya, birifkin, dengan lembut, warokfatin, dan dengan sayang. Waman, dan barang siapa, karena lillahi asian, orang yang maksiat pada Allah, dhammathu, maka bumi yang sebagai ibu tadi akan menghimpit dia, bi'unfin, dengan kasar, sukhton, karena marah, minha, kepada anak itu, alaihi, atas amal yang dia buat. Jadi himpitan kubur itu ada, himpitan kubur itu nyata, bukan hanya untuk orang-orang yang kafir atau tak beriman pada Allah, tapi semua akan dihimpit, entah iman, entah kafir, entah taat, entah soleh, entah orang yang amal kebaikan ataupun ahli maksiat. Hanya saja berbeda, karena bumi, tanah ini adalah ibunya seluruh manusia. Nah, kalau ibu kepada anak yang dia cintai memang memeluk. Seperti itulah kondisi orang beriman ketika masuk ke dalam kubur mereka. Dzikru tarhibil mu'min fil qabri, bab tentang hadis yang menceritakan terhib, sambutan. Terhib, sambutan untuk orang beriman fil qabri, ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Akhraja Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri, daripada sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, idza dufina, ketika dikuburkan, al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, qala, akan berkata lagu pada dia, al-qabru, kubur, marhaban, selamat datang, wa ahlan, selamat datang, ama ingkungta, ketahuilah sesungguhnya engkau, la ahabbu man, sungguh orang yang paling aku cintai, yamshi ala dhahri ilayya, yang berjalan di atas punggungku. Ketika orang beriman meninggal dunia, maka kubur mengatakan, selamat datang, engkau adalah orang yang paling aku sukai, yang berjalan di atas punggungku, di permukaan bumi. Fa idza wullitu kal yaum wa sayyarta ilayya fasatara san'i, dan engkau telah dipasrahkan kepada aku pada hari ini. Wa sayyarta, dan aku di wa sayyarta ilayya, dan engkau telah diberikan kepada aku. Fasataro, maka engkau akan melihat, sun'i bika, apa yang akan aku perbuat kepada engkau. Fayattasi'u lahu, maka bumi pun akan meluas, kubur pun meluas, madda basarihi, sejauh mata memandang. Wa yuftahu, dan akan dibukakan, lahu, untuk dia, babun, satu pintu,
ilal jannati, menuju surga. Qala, rawi mengatakan, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal qabru, hanyalah kubur itu, sesungguhnya kubur itu raudhatun, adalah taman, min riyadil jannah, daripada taman-taman surga, au hufratun, atau kubur itu menjadi liang, min hufarin nar, daripada liang-liang api neraka. Ini hadis-hadis ini yang cukup sering kita dengar, hanya saja tingkat yakinnya yang perlu kita tingkatkan. Kubur itu bukan seperti yang kita lihat dengan mata. Kalau yang seperti kita lihat dengan mata, maka tak berfungsi, tak berguna yang namanya iman. Tak ada di antara kita Bapak Ibu yang mau masuk ke satu tempat ruangan yang cuma panjang lebar 1 kali 2 meter, bahkan 1 kali 2 meter itu pun juga ditimbun lagi. Jadi betul-betul berada di tempat sempit, tak bisa bergerak. Nggak ada yang mau begitu. Sedangkan kalau kita menjadi orang beriman, maka pandangan kita kubur itu seperti taman-taman surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kalau orang beriman sudah masuk dalam kubur, maka Allah perintahkan kubur itu melapang meluas seperti sejauh mata memandang. Akan dibukakan untuknya satu pintu ke arah surga, kemudian akan diberikan pengumuman, diberitahu, nam kanaumatil arus, tidurlah sekarang seperti tidurnya pengantin baru. Nah, keadaan sebaliknya tentu bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Satu hadis terakhir, dzikru ma yubashsharu bihil mu'min inda su'ali munkari wa nakir. Hadis yang menceritakan tentang kabar gembira yang diberikan kepada orang beriman ketika pertanyaan mungkar nakir. Akhrajal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan min tariqi Qatadah, daripada jalur sanad Qatadah. An Anasin, daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, innal abda, ketika seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, ketika telah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabu, dan telah pergi meninggalkan dia kawan-kawannya, wa annahu, dan sesungguhnya orang yang meninggal itu la yasma'u qur'ani alihim, sungguh dia bisa mendengar suara bunyi terompah sendal orang yang meninggalkan kuburnya. Qala rawi, Nabi melanjutkan, ya'tihi, kemudian selepas itu akan mendatangi si mayit, malakani, 2 malaikat, fayu'adanihi, kedua malaikat itu akan mendudukkan dia, fayakulani, kemudian kedua malaikat itu akan mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapat engkau mengenai orang ini? Dalam beberapa riwayat para ulama menerangkan, kata para ulama, ditampakkan pada dia gambarnya Nabi. Karena kita kan tidak pernah jumpa Rasulullah. Ditampakkan pada dia gambarnya Nabi. Bagaimana menurut engkau, pendapat engkau orang ini? Fa'amal mu'min, maka apabila orang itu orang beriman, fayaqulu, maka dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah, rasul utusan Allah. Bagaimana orang ini bisa kenal? Kalau dia memang betul-betul di dunia mengamalkan sunnah, dia mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, dia akan kenal dengan Rasulullah. Tapi kalau di dunia nggak kenal dengan sunnah, tak mau mengamalkan sunnah Nabi, bagaimana mau bisa menjawab pertanyaan itu? Karena dia tak tahu dengan sunnah Nabi, cerita tentang Nabi bentuknya bagaimana, terus bagaimana mau kenal dengan Rasulullah. Fayaqulani ungdur ila maq'adika finnar, maka 2 malaikat itu pun mengatakan, sekarang engkau tengoklah ila maq'adika, ke tempat engkau, finnari, di neraka. Wa qad abdalakallah, sungguh Allah telah menggantinya, bihi, tempat engkau di neraka itu, maq'adan, satu tempat, minal jannati, di surga. Setiap kita tempat di surga ada, jatah neraka juga ada, setiap manusia. Jadi orang siapapun punya potensi masuk surga, punya potensi masuk neraka. Kalau mati dalam kondisi iman, maka malaikat ngasih pengumuman, tengok, aslinya kamu punya jatah loh di neraka. Nah, sekarang sudah Allah tukar dengan tempat di surga. Sebaliknya orang beriman juga, orang kafir juga, ketika mati kafir, dikubur, ditanya nggak bisa jawab, maka malaikat ngasih tahu juga, tengok, aslinya kamu ada tempat tuh di surga. Tambahlah pedih rasa sakitnya. Nah, sekarang karena tak beriman, tempat itu diberikan pada orang lain.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayarahuma jami'an," maka mereka semua melihatnya. Melihat tempatnya di surga, tempatnya di neraka. Qala Qatadah wa dzukira lana, Qatadah melanjutkan, telah disampaikan hadis pada kami, annahu yufsahu lahu fi qabrihi, bahwasanya akan dilapangkan kuburnya orang beriman sab'una dhira'an, sejauh 70 dhira', wa yumla'u, dan akan dipenuhi alaihi, ke atas kuburnya, khudron, dengan taman-taman hijau. Ini bagi orang beriman. Hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini hadis-hadis Bapak Ibu, lanjutan dari kitab Busyrul Ghaib Biliqa'il Habib. Bagaimana kondisi-kondisi orang beriman ketika sudah selesai, ketika nyawa keluar daripada badan, meninggal dunia, masuk kubur. Di beberapa riwayat hadis yang diceritakan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang sampai pada kita. Nah, hadis-hadis ini penting bagi kita untuk memandang negeri akhirat dengan pandangan yang benar. Semoga dari hadis-hadis yang kita dengarkan bisa kita ambil faedah dan bisa lebih membuat kita semangat mempersiapkan amal kita untuk kehidupan setelah kematian. Jadi mungkin hadis-hadis yang bisa kita baca di pagi hari ini semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.